13 tahun hidup Surya Mahendra dirampas oleh penjara atas kejahatan yang bahkan tidak pernah benar-benar ia ingat. Ketika akhirnya kembali ke desa kelahirannya di Jawa Tengah, Surya hanya menginginkan satu hal, memeluk ibunya, memperbaiki rumah tua mereka, lalu menjalani sisa hidup tanpa masalah. Namun belum sempat ia melewati pagar, Surya melihat dua lelaki sedang mengancam ibunya yang sudah renta. Mereka memaksa perempuan itu menyerahkan rumah, sawah, dan sebidang tanah di tepi sungai kepada sebuah perusahaan besar. Semua warga memilih diam. Polisi menutup mata. Bahkan sahabat masa kecil Surya menyembunyikan sesuatu darinya. Lalu sebuah gudang dibakar. Rumah mereka diobrak-abrik oleh orang tak dikenal. Dan dari balik dinding tua, Surya menemukan catatan rahasia milik ayahnya. Bukti yang menunjukkan bahwa kematian sang ayah bukanlah kecelakaan. Dan bahwa Surya mungkin sengaja dijebloskan ke penjara agar berhenti mencari kebenaran. Kini Surya harus memilih, membalas dengan amarah yang pernah menghancurkan hidupnya, atau memasang perangkap bagi orang-orang berkuasa yang telah meneror keluarganya selama belasan tahun. Tetapi ia belum tahu bahwa dalang sebenarnya adalah seseorang yang selama ini dihormati oleh seluruh desa. 13 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk membuat seseorang lupa pada suara engsel pintu rumahnya sendiri. Namun ketika bus antar kota yang ditumpangi Surya Mahendra berhenti di pertigaan Desa Sumberjati pada suatu pagi mendung di bulan November 2001, ingatan itu kembali, bahkan sebelum ia melihat atap rumah ibunya. Ia mencium bau tanah basah, asap kayu bakar, jerami yang mulai membusuk, dan air sungai yang membawa lumpur dari lereng Merapi. Bau itu menembus lebih dalam daripada jeruji besi, seolah-olah desa sedang memanggil namanya dengan suara yang selama bertahun-tahun ia paksa untuk dilupakan. Bus tua itu pergi sambil menyemburkan asap hitam. Surya berdiri sendirian di tepi jalan dengan sebuah tas kanvas lusuh di bahu. Jaket coklat yang dipakainya adalah paran terakhir yang diberikan ibunya ketika ia dibawa ke rumah tahanan. Dulu jaket itu terasa sempit di dada. Sekarang kainnya mengkantung longgar pada tubuh yang menjadi lebih kurus dan keras karena bertahun-tahun hidup di balik tembok. Di hadapannya terbentang jalan desa yang pernah ia lalui dengan kaki telanjang. Warung Puparti masih berdiri dekat pohon beringin, tetapi dindingnya kini dipenuhi iklan rokok. Beberapa rumah terlihat kosong dengan tulisan dijual pada papan bekas. Dari kejauhan terdengar deru truk menuju sungai. Surya menarik napas panjang. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia pulang bukan untuk menuntut masa lalu. Ia hanya ingin memperbaiki rumah ibunya, mencari pekerjaan sebagai tukang kayu atau buruh bengkel, lalu menjalani hidup tanpa menoleh ke belakang. Selama 13 tahun, itulah doa yang ia ulang setiap malam setelah lampu blok tahanan dipadamkan. Hidup tenang, tidak berkelahi, tidak membiarkan amarah memegang kendali. Masih hafal jalan pulang Mas Surya. Suara itu muncul dari belakangnya dengan nada santai yang dibuat-buat. Surya menoleh perlahan. Seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun berdiri beberapa langkah darinya. Rambutnya disisir mengilap, kemejanya rapi, dan sepatu kulitnya terlalu bersih untuk jalan desa yang berlumpur. Di pinggir jalan terparkir sebuah Toyota Kijang hitam dengan kaca gelap, jenis kendaraan yang pada masa itu hanya dimiliki pejabat, pengusaha, atau orang yang ingin terlihat seperti keduanya. "Kita pernah bertemu?" tanya Surya. Pemuda itu tersenyum tipis. "Saya tahu siapa Mas. Semua orang di sini tahu. Anak buruk Mini yang baru keluar setelah 13 tahun." Surya tidak menjawab. Ada sesuatu dalam cara pemuda itu menyebut nama ibunya yang membuat tengkuknya menegang. "Kalau sudah sampai rumah," lanjut pemuda itu, "tolong jelaskan kepada beliau bahwa orang tua tidak seharusnya mempersulit urusan besar. Perusahaan sudah memberi harga bagus.
Lebih baik menerima uang daripada memegang tanah yang tidak akan dibawa mati. Perusahaan apa? Pemuda itu mengangkat bahu. Mas akan segera tahu. Katakan saja waktu untuk berbicara baik-baik tidak selamanya ada. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi rasanya seperti mata pisau yang dibungkus kain batik. Surya merasakan panas lama merayap dari perut ke dadanya. 13 tahun lalu, panas seperti itu membuatnya mudah mengepalkan tangan. Sekarang ia menurunkan pandangan sebentar, menghitung napas seperti yang diajarkan seorang ustadz tua di dalam penjara. Tarik 4 hitungan, tahan, lalu lepaskan perlahan. Ketika ia mengangkat wajah, pemuda itu sudah berjalan menuju kijang hitam. Mobil tersebut melaju pergi dan memercikan lumpur ke rumput di tepi jalan. Surya memandanginya sampai menghilang di tikungan. Ia lalu mulai berjalan. Semakin dekat ke pusat desa, semakin jelas bahwa kepulangannya telah diketahui. Tirai bergerak di balik jendela. Beberapa orang berhenti menyapu halaman, lalu masuk tanpa menyapa. Seorang lelaki yang dulu sering mengajaknya memancing, memalingkan wajah, seolah sedang memeriksa rantai sepeda. Bahkan anak-anak yang bermain kelereng di bawah pohon mangga mendadak diam ketika Surya lewat. Di depan warung, Bu Parti tampak ingin menyapa, tetapi akhirnya hanya mengangguk kecil lalu masuk. Desa yang dahulu ramai kini terasa seperti rumah yang semua penghuninya sepakat untuk berbisik. Rumah ibunya berdiri di ujung jalan, di dekat petak sawah yang berbatasan dengan kebun bambu dan aliran kecil menuju Sungai Bengawan. Atap gentengnya tampak miring pada satu sisi. Dinding kapur berubah kusam. Namun dari dapur mengepul asap tipis. Surya berhenti beberapa meter dari pagar bambu dan merasakan tenggorokannya tercekat. Ia telah membayangkan momen itu ribuan kali. Dalam bayangannya, ibunya berdiri di teras sambil menangis, lalu memeluknya. Kenyataannya, suara laki-laki yang meninggi terdengar dari halaman samping. "Bu Rukmini, kami sudah datang berkali-kali. Jangan membuat urusan sederhana menjadi panjang." Surya menjatuhkan tasnya dan berlari mengitari pagar. Ibunya berdiri di depan pintu rumah. Tubuhnya lebih kecil daripada dalam ingatan Surya. Rambutnya hampir seluruhnya putih dan disanggul sederhana. Ia memakai kebaya lama dengan kain jarik coklat, tetapi berdiri tegak menghadapi dua lelaki berbadan besar yang mengenakan jaket gelap. Salah satu dari mereka memegang map plastik tebal, yang lain bersandar pada tiang teras sambil mengunyah tusuk gigi. "Saya sudah bilang tanah ini tidak dijual," kata Bu Rukmini. Suaranya rendah namun tidak bergetar. "Kalian boleh membawa 100 map, jawaban saya tetap sama." Lelaki bermap tersenyum tanpa kehangatan. "Kami datang atas nama PT Bumi Karya Sentosa. Perusahaan hendak membangun jalan akses dan gudang. Desa akan maju, banyak orang akan bekerja. Ibu seharusnya bersyukur mendapat penawaran lebih tinggi daripada warga lain. Saya tidak meminta desa maju dengan mengusir saya dari rumah sendiri." Lelaki yang bersandar pada tiang meludah ke tanah. Orang tua sering terlalu percaya pada kenangan. Dan orang muda sering terlalu percaya bahwa uang bisa membeli semuanya. Lelaki itu melangkah maju. Surya muncul dari balik pagar sebelum jarak mereka semakin dekat. "Jangan sentuh ibu saya." Ketika orang itu menoleh, Bu Rukmini membeku. Untuk sesaat wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, seolah pikirannya belum percaya pada apa yang dilihat. Kemudian kedua tangannya terangkat menutup mulut. "Surya?" Surya berdiri di sampingnya. Ia ingin memeluk ibunya, tetapi dua orang asing itu masih berada di halaman. "Ini tanah keluarga kami. Kalian masuk tanpa izin." Lelaki bermap memperhatikannya dengan mata menghitung. "Jadi ini anak ibu yang terkenal itu. Nama saya Surya Mahendra." "Kami tahu." Senyumnya melebar sedikit.
Orang yang pernah dipenjara seharusnya paling mengerti bahwa melawan aturan membawa akibat. Ancaman juga ada akibatnya. Surya menyadari lelaki itu sengaja mendekat, mungkin berharap ia terpancing. Ia memasukkan tangan ke saku jaket. "Pergi," katanya. "Kalau ada urusan, kirim surat resmi melalui kepala desa." Lelaki bermap memasukkan kembali dokumen ke dalam tas. "Baik, kami tidak ingin merusak hari kepulangan keluarga. Tapi tolong pikirkan penawaran ini. Jalan pembangunan tidak bisa dihentikan hanya karena satu rumah tua." Mereka berjalan keluar dengan langkah lambat. Sebelum naik ke kijang hitam yang sama, salah seorang menoleh dan berkata, "Akhir bulan tidak lama lagi." Setelah mobil pergi, Buruk Mini masih berdiri kaku. Ketegaran yang tadi menopangnya tiba-tiba runtuh. Bahunya bergetar. Surya memeluknya dan mencium bau minyak kelapa dari rambutnya. Bau yang mengembalikan dirinya menjadi anak 9 tahun yang bersembunyi di pangkuan ibu ketika petir menyambar. "Maaf, Bu," bisiknya. "Surya pulang terlambat." Ibunya menangis tanpa suara. "Yang penting kamu pulang." Mereka masuk ke dapur. Ruangan itu lebih kecil daripada yang Surya ingat. Meja kayu masih ditutupi taplak plastik bermotif bunga. Lemari tua tetap menyimpan cangkir enamel bercorak biru. Di atas tungku minyak tanah, air mendidih dalam ketel hitam. Buruk Mini menyeduh teh tubruk manis dan mengeluarkan singkong goreng yang sudah dingin. Surya memperhatikan tangan ibunya yang kurus. 13 tahun telah meninggalkan jejak pada setiap ruas jarinya. "Sejak kapan mereka datang?" tanyanya. Buruk Mini duduk di seberang. "Hampir 3 tahun. Setelah keadaan politik berubah dan banyak perusahaan mulai masuk ke desa-desa. Mula-mula mereka menawarkan harga. Saya menolak. Lalu mereka bilang tanah ini bermasalah. Setelah itu petugas pajak datang membawa angka yang tidak masuk akal. Saluran air sawah kita beberapa kali ditutup, panen menurun. Kenapa ibu tidak menulis kepada saya? Kamu sedang menjalani hukuman. Apa yang bisa kamu lakukan dari sana selain memikirkan hal ini setiap malam?" Segala sesuatu di rumah itu tampak tua dan rapuh, tetapi belum menyerah. "Mereka mau tanah ini untuk apa?" Katanya jalan menuju gudang dan tempat pengolahan batu. Tapi truk-truk mereka pergi ke sungai pada malam hari. Orang bilang mereka mengambil pasir. Ada juga yang bilang mereka membawa drum dari kota dan menurunkannya di bekas galian. Surya memandang ibunya. Ibu melihat sendiri. Buruk Mini tidak langsung menjawab. "Ayahmu dulu melihat lebih banyak daripada yang seharusnya." Nama ayahnya membuat suara jam dinding terdengar lebih keras. Apa hubungannya dengan ayah? Belum sekarang. "Ibu, kamu baru pulang." Buruk Mini menggenggam cangkir dengan kedua tangan. "Makanlah, tidurlah di kamarmu. Besok kita bicara." Surya tahu nada itu. Sejak kecil ketika ibunya berkata besok, artinya pertanyaan hari ini sudah selesai. Ia tidak memaksa. Malam turun cepat. Setelah sholat Isya, suara jangkrik memenuhi halaman. Listrik padam sebentar, seperti sering terjadi di desa pada masa itu, dan mereka menyalakan lampu minyak. Surya tidur di kamar lamanya. Poster sepak bola yang pernah ditempel di dinding sudah pudar. Rak kecil masih menyimpan buku pelajaran SMP dan sebuah mobil-mobilan kayu buatan ayahnya. Ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kalimat ibunya. "Ayahmu dulu melihat lebih banyak daripada yang seharusnya." Menjelang tengah malam, Surya bangun untuk minum. Dapur gelap. Ketika membuka lemari bawah untuk mencari gelas, sebuah bundel kertas jatuh dari balik tumpukan kain. Kertas-kertas itu diikat dengan tali rafia. Ada surat dari kantor pertanahan, tagihan pajak, panggilan mediasi, ancaman penyitaan, serta salinan pengaduan yang tidak pernah mendapat jawaban.
Surya membawa bundel itu ke dekat jendela, memanfaatkan cahaya bulan. Beberapa surat memuat nama PT Bumi Karya Sentosa. Yang lain ditandatangani pejabat kecamatan dan kepala urusan tanah desa. Tanggalnya tersusun sejak 1999. Di bagian paling bawah terdapat selembar kertas yang lebih tua, hampir menguning. Tulisan tangan pada bagian akhir membuat napas Surya berhenti. Ia mengenali tanda tangan ayahnya. Surat itu ditujukan kepada kantor kepolisian kabupaten pada bulan Agustus 1988, 2 minggu sebelum ayahnya ditemukan meninggal di bawah jembatan bambu dekat sungai. Isinya melaporkan pengambilan pasir tanpa izin, pemalsuan batas tanah, dan pertemuan malam hari antara seorang pengusaha, aparat desa, serta seorang perwira polisi. Di tepi surat terdapat cap kecil, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukti tidak memadai. Surya membaca nama-nama yang tertulis di sana berulang kali. Sebagian sudah tidak dikenalnya. Namun satu nama terasa akrab, bukan karena pernah ia temui, melainkan karena nama itu kini terpampang pada spanduk bantuan pembangunan masjid di pusat desa. Haji Wiratama, tokoh terhormat yang selama bertahun-tahun disebut warga sebagai dermawan dan pelindung desa. Surya berdiri dalam gelap dengan surat ayahnya di tangan. Di luar, suara truk kembali terdengar menuju sungai, satu demi satu, seperti geraman panjang dari sesuatu yang selama ini tidur di bawah tanah. Saat itulah ia memahami bahwa kepulangannya bukan akhir dari hukuman. Ia baru saja melangkah ke dalam perkara yang telah menunggu keluarganya selama 13 tahun. Pagi berikutnya, azan subuh belum lama selesai ketika Surya keluar ke halaman. Kabut tipis menggantung di atas sawah. Puruk Mini sudah menyalakan tungku dan menanak nasi liwat sederhana dengan daun salam. Di meja tersedia tempe goreng, sambal terasi, dan teh panas. Kehangatan dapur seharusnya membuat Surya merasa pulang. Tetapi surat ayahnya masih terlipat di saku kemeja seperti bara yang tidak padam. Ia meletakkan surat itu di depan ibunya. Buruk Mini menatapnya lama. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya kelelahan seseorang yang tahu bahwa hari untuk membuka rahasia akhirnya tiba. Dari mana kamu mendapatkannya? Di lemari bawah, ibu menyembunyikan semua surat perusahaan bersama laporan ayah. Saya tidak menyembunyikannya darimu. Saya hanya menunggu kamu cukup kuat untuk membacanya. Surya menahan suara agar tidak meninggi. 13 tahun di penjara belum cukup membuat saya kuat. Ibunya menunduk. Justru karena 13 tahun itu, saya takut kalau kamu pulang dengan amarah yang sama seperti dulu. Orang-orang itu menginginkan kamu marah. Surya tidak menjawab. Kalimat itu mengena tepat pada bagian dirinya yang paling ingin ia sangkal. Setelah sarapan, ia mengatakan akan pergi ke warung dan melihat keadaan desa. Buruk Mini meminta agar ia tidak mencari masalah. Surya menjawab bahwa masalah sudah lebih dulu datang ke halaman mereka. Warung Buparti ramai oleh orang membeli minyak tanah, gula, dan rokok kretek. Sebuah radio kecil di rak memutar berita tentang sidang korupsi di Jakarta dan perdebatan anggota DPR setelah pergantian pemerintahan. Ketika Surya masuk, percakapan berhenti sesaat. Beberapa orang segera membayar lalu pergi. Buparti menyuruh keponakannya menjaga warung dan mengajak Surya ke belakang, ke tempat karung beras dan kardus mie instan ditumpuk. "Kamu jangan bicara keras-keras," katanya. "Tembok di desa sekarang punya telinga." "Siapa Haji Wiratama?" Wajah Buparti berubah. Ia memandang ke arah depan warung sebelum menjawab. "Kamu baru 1 hari pulang dan sudah menyebut nama yang sebaiknya tidak disebut. Nama itu ada di laporan ayah." Buparti menghela napas panjang. Dulu dia wakil kepala bagian pembangunan di kantor kabupaten dan dikenal sebagai orang kepercayaan salah satu pejabat kuat pada masa Orde Baru.
Jabatannya bukan yang paling tinggi, tetapi tanda tangannya dapat memindahkan berkas, membuka jalan bagi izin, dan membuat aparat datang lebih cepat daripada warga biasa. Setelah reformasi, ketika banyak aturan berubah dan orang sibuk menyelamatkan kedudukan, dia mengundurkan diri lalu muncul sebagai pengusaha. Dia membiayai perbaikan masjid, memberi beras saat harga naik, membantu orang mengurus sertifikat. Karena itu, orang memanggilnya Haji dan menghormatinya. Lalu PT Bumi Karya Sentosa? Itu milik Rudianto Halim, setidaknya di atas kertas. Perusahaan itu baru dibentuk setelah krisis moneter, seolah-olah semua kegiatan mereka merupakan usaha baru yang sah. Padahal orang-orang tua tahu jalur truk, mandor, dan para perantaranya sama dengan jaringan pasir yang dahulu diatur Wiratama. Rudianto hanya memberi nama baru dan akta perusahaan pada pekerjaan lama. Tanpa restu Pak Wiratama, satu truk pun tidak bisa masuk ke Sumberjati. Buparti menceritakan bahwa setelah krisis moneter, banyak keluarga terjerat utang. Harga pupuk naik, hasil panen jatuh, dan pekerjaan di kota menghilang. Perusahaan datang menawarkan uang tunai. Orang yang sebelumnya tidak pernah memegang jutaan rupiah sekaligus merasa mendapat pertolongan. Mereka menandatangani surat yang tidak sepenuhnya dipahami. Beberapa baru sadar kemudian bahwa yang dijual bukan hanya sawah, tetapi juga hak jalan dan sumber air. Mereka bilang akan membangun pabrik pengolahan batu, lanjut Buparti. Sampai sekarang yang terlihat hanya lubang galian, truk pasir, dan gudang beratap seng. Malam-malam ada drum datang dari arah Solo. Bau air sungai berubah. Ikan-ikan pernah mengambang mati, tapi petugas bilang karena musim kemarau. Kenapa tidak ada yang melapor? Buparti tersenyum pahit. Kepada siapa? Kepala desa mendapat mobil baru. Petugas kecamatan sering makan bersama orang perusahaan. Polisi datang kalau ada ayam hilang, tetapi kalau truk mereka menabrak pagar warga, laporan bisa hilang seperti asap dupa. Surya meminta nama orang yang masih berani bicara. Buparti menyebut Jatmiko, teman masa kecil Surya, yang kini membuka bengkel sepeda motor dan sesekali menjadi sopir angkutan desa. Bengkel Jatmiko berada dekat pasar kecamatan. Ketika melihat Surya, Jatmiko menjatuhkan kunci pas lalu memeluknya dengan hangat. Mereka duduk di bangku bambu sambil minum kopi tubruk dari gelas kaca. Jatmiko bercerita tentang tahun-tahun yang dilewati, kerusuhan di kota, harga-harga melonjak, tetangga yang merantau ke Kalimantan, dan anak muda yang pulang karena pabrik tutup. Ketika Surya bertanya tentang perusahaan, wajah Jatmiko langsung serius. Tanah ibumu adalah potongan terakhir, katanya. Lihat peta ini. Ia mengambil kertas bekas kalender dan menggambar jalan desa, sungai, gudang perusahaan, serta sawah buruk mini. Jika perusahaan memperoleh tanah itu, mereka dapat membuat jalur lurus dari galian ke jalan raya. Tanpa tanah tersebut, truk harus memutar hampir 8 km melewati jembatan lama yang tidak kuat menahan muatan besar. Karena itu, mereka tidak akan berhenti, kata Jatmiko. Bagi mereka, rumahmu bukan rumah, itu cuma garis yang menghalangi garis lain. Ada yang pernah menolak? Ada, Pak Kasan. Gudang gabahnya terbakar. Polisi menyebut korsleting, padahal bangunan itu tidak punya listrik. Lalu, Pak Samin menolak menjual kebun. Anak lelakinya tiba-tiba diberhentikan dari kantor kecamatan. Bank menagih kredit mereka sekaligus. Mereka akhirnya pindah ke Semarang. Ada juga Pak Darso. Dia pergi ke kabupaten membawa bukti surat tanah palsu. Seminggu kemudian, keluarganya bilang dia menjual semuanya dan merantau. Tidak ada yang pernah menerima kabar darinya. Surya memandang jalan di depan bengkel. Beberapa truk bak terbuka melintas membawa pasir basah. Nomor kendaraannya tertutup lumpur. Polisi? Jatmiko mengangkat bahu. Zaman sudah berganti, presiden sudah berganti, tetapi orang kecil tetap harus melihat siapa yang berdiri di belakang meja sebelum mengadu. Saat Surya pulang menjelang siang, sebuah sedan Toyota Corona tua terparkir di depan rumah.
Seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun berdiri di dekat pagar. Tubuhnya ramping, rambutnya tersisir rapi, dan batiknya bermotif halus. Ia tidak membawa pengawal. "Mas Surya," katanya sopan. "Nama saya Prabawa. Saya mewakili PT Bumi Karya Sentosa." Surya berhenti di luar pagar. "Kalau mau bicara, bicara di sini." Prabawa tersenyum. "Saya memahami kehati-hatian Mas. 13 tahun bukan waktu singkat. Orang yang baru bebas tentu ingin hidup tenang." Surya menatapnya tanpa berkedip. "Kami menawarkan jalan keluar," lanjut Prabawa. "Tanah ini akan dibeli dengan harga 2 kali lipat dari nilai pasar. Ibu Mas bisa tinggal di rumah baru di kecamatan. Untuk Mas sendiri, perusahaan dapat menyediakan pekerjaan sebagai pengawas gudang di Jakarta. Tidak perlu orang di sana tahu masa lalu Mas." Untuk sepersekian detik, Surya melihat kehidupan yang selama ini ia impikan. Kota besar, nama baru, kamar sewaan yang tidak menyimpan bisikan tentang pengadilan, pekerjaan tetap dan uang untuk merawat ibunya. Prabawa jelas telah mencari tahu keinginan terdalamnya. "Sebagai gantinya," tanya Surya, "pujuklah ibu, beliau mendengarkan anak satu-satunya." Surya memandang rumah tua di belakang pagar, genteng yang bocor, dinding yang retak, dan pohon sawo yang ditanam ayahnya. Kemudian ia kembali menatap Prabawa. "Bagi Bapak, hidup baru mungkin berarti pindah tempat. Bagi saya, hidup baru berarti tidak lagi melakukan sesuatu yang membuat saya malu. Menjual ketakutan ibu saya kepada orang yang mengancamnya bukan hidup baru." Senyum Prabawa masih ada, tetapi matanya berubah dingin. "Saya hanya datang sekali untuk berbicara baik-baik," katanya. "Setelah itu, biasanya urusan ditangani orang yang kurang sabar." "Apakah itu ancaman?" "Nasihat. Orang setua Buruk Mini sebaiknya tidak menghadapi terlalu banyak tekanan." Prabawa masuk ke mobil dan pergi. Malam itu, menjelang pukul 2, Surya terbangun oleh bau asap. Cahaya merah berkelebat di dinding kamarnya. Ia berlari keluar dan melihat gudang kecil di belakang rumah terbakar. Api melahap kayu kering dan tumpukan jerami. Ia mengambil ember dari sumur, tetapi angin membuat api membesar. Buruk Mini keluar memakai kain jarik dan selendang. "Jangan mendekat!" teriak Surya. "Gudangnya kosong," kata ibunya. "Mereka tidak ingin membakar rumah. Belum. Mereka hanya ingin kita tahu bahwa mereka bisa." Tetangga berdatangan setelah kentongan dipukul. Sebagian membantu membawa air, sebagian hanya berdiri dari jauh. Tidak ada yang berani menyebut nama perusahaan. Setelah api padam dan orang-orang pulang, Buruk Mini duduk di dapur. Di tangannya ada foto hitam putih ayah Surya, Wibowo Mahendra, mengenakan kemeja putih dan peci hitam. "Sekarang kamu harus tahu semuanya," katanya. Ia menceritakan bahwa pada 1988, Wibowo bekerja sebagai tukang bangunan sekaligus menggarap sawah keluarga. Suatu malam, ia melihat truk-truk mengambil pasir dari tepi sungai tanpa izin. Beberapa minggu kemudian, ia menemukan drum logam diturunkan ke bekas galian. Air sumur warga berubah keruh. Wibowo mulai mencatat nomor kendaraan dan memotret kegiatan malam dengan kamera pinjaman milik guru sekolah. Ia juga menemukan peta lama yang menunjukkan bahwa sebagian tanah dekat sungai masih merupakan milik keluarga mereka, meskipun batasnya diubah dalam dokumen desa. Ketika ia mencoba mengurus sertifikat, seorang pegawai menyarankan agar ia berhenti bertanya. 2 hari sebelum meninggal, kata Buruk Mini, ayahmu berkata ada orang besar di belakang semuanya. Dia akan bertemu seseorang yang mengaku mau menyerahkan bukti. Siapa? Ia tidak mengatakan nama, hanya bilang kalau sampai Paji belum pulang, saya harus mencari sebuah paket yang disembunyikannya. Apakah ibu menemukannya? Buruk Mini menggeleng. Malam itu, ia ditemukan di bawah jembatan.
Polisi bilang terpeleset karena hujan. Ketika saya pulang dari rumah kakak, isi rumah sudah berantakan. Orang mencari sesuatu. Saya tidak pernah menemukan paket itu. Surya merasa udara dapur menghilang. Selama hidupnya, ia menerima cerita bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan. Kini, seluruh masa kecilnya seperti rumah panggung yang tiangnya dicabut satu persatu. Ibu yakin ayah dibunuh? Saya tidak melihatnya dengan mata sendiri, jawab Bu Rukmini. Tetapi saya tahu suami saya. Ia tidak pergi ke jembatan untuk berjalan-jalan di tengah hujan. Ia pergi karena dipanggil seseorang. Dan setelah kematiannya, laporan serta foto-fotonya lenyap. Surya berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, bara gudang masih menyala seperti mata merah dalam gelap. Beberapa minggu setelah ayah meninggal, katanya perlahan, saya mulai bertanya kepada orang-orang. Saya mendatangi kantor desa, berteriak di depan polisi, menuduh siapa saja yang menolak menjawab. Lalu datang malam perayaan 17 Agustus itu. Saya minum. Seorang lelaki asing menantang saya. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa. Bu Rukmini memejamkan mata. Ketika sadar, lelaki itu tergeletak dan polisi sudah datang. Lanjut Surya. 3 saksi mengatakan saya memukulnya dengan kayu. Mereka semua memberi keterangan yang sama. Pengacara menyuruh saya mengaku agar hukumannya ringan, tapi saya mendapat 13 tahun. Ibunya menggenggam foto suaminya lebih erat. Saya memikirkan itu setiap malam. Mungkin kamu tidak dipenjara karena perkelahian. Mungkin kamu dipenjara karena mulai mendekati kebenaran. Surya menatap bara di halaman dan merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Amarah masih ada, tetapi kini amarah itu memiliki bentuk. Bukan lagi api yang menyambar ke segala arah, melainkan lampu minyak yang menunjukkan jalan. Ia mengerti bahwa orang-orang yang mengincar tanah ibunya bukan sekedar pengusaha rakus. Mereka mungkin orang yang sama atau pewaris dari jaringan yang sama yang telah mengambil nyawa ayahnya dan 13 tahun hidupnya. Dan jika paket Wibowo Mahendra masih tersembunyi di rumah itu, Surya harus menemukannya sebelum mereka membakar lebih dari sekedar gudang. Nama orang yang dicari Surya adalah Harjono. Dahulu, ia anggota kepolisian sektor kecamatan dan ikut menangani perkara perkelahian yang mengirim Surya ke penjara. Menurut Jatmiko, Harjono mengundurkan diri beberapa tahun setelah persidangan, lalu tinggal sendirian di rumah kecil di pinggir Klaten. Orang-orang mengatakan ia sakit-sakitan dan hampir tidak pernah menerima tamu. Surya meminjam Honda Astrea tua milik Jatmiko. Kalau dia tidak mau bicara, jangan dipaksa, pesan Jatmiko. Orang tua itu hidup seperti dikejar bayangan. Perjalanan memakan waktu lebih dari 1 jam, melewati jalan berlubang, sawah, pasar kecil, dan deretan kios yang menjual kaset dangdut bajakan. Bangunannya berdinding papan dengan halaman dipenuhi daun jati. Ia mengetuk 3 kali. Pintu terbuka sedikit. Seorang lelaki kurus berambut putih menatap dari balik celah. Matanya membesar ketika melihat wajah Surya. "Anak Wibowo," katanya lirih. "Nama saya Surya Mahendra." "Saya tahu." Harjono membuka pintu lebih lebar. "Wajahmu seperti ayahmu ketika marah. Masuklah sebelum ada yang melihat." Di dalam udara berbau tembakau dan obat gosok. Sebuah televisi hitam putih dibiarkan menyala tanpa suara. Harjono duduk di kursi rotan dan menyalakan rokok kretek dengan tangan gemetar. Surya tidak berbasa-basi. Ia meletakkan salinan laporan ayahnya di meja. "Saya ingin tahu siapa yang menjebak saya." Harjono menatap surat itu, lalu memejamkan mata. "Saya menunggu pertanyaan itu selama 13 tahun. Ia mulai bercerita. Malam perayaan kemerdekaan tahun 1988, polisi menerima laporan tentang perkelahian di lapangan desa. Ketika Harjono tiba, Surya ditemukan dalam keadaan setengah sadar dekat seorang lelaki asing bernama Mulyadi.
Di sampingnya ada potongan kayu berlumur darah. 3 saksi langsung menunjuk Surya. Yang aneh, kata Harjono, ketiga saksi memakai kalimat hampir sama. Mereka bilang, kamu berteriak akan membunuh korban karena mengejek ayahmu. Terlalu rapi untuk orang yang baru melihat perkelahian dalam gelap. Kenapa tidak diperiksa? Saya mencoba. Salah satu saksi ternyata bukan warga sini. Alamatnya palsu. Mulyadi juga menghilang setelah keluar dari rumah sakit. Tidak ada keluarga yang menjemput. Tidak ada catatan pekerjaan yang jelas. Harjono mengambil napas pendek. Ia mengatakan dokter puskesmas sempat mencatat adanya zat penenang dalam darah Surya. Catatan itu kemudian dikeluarkan dari berkas. Ketika Harjono meminta pemeriksaan ulang, atasannya memanggilnya dan menyuruh berhenti membuat perkara rumit. Siapa atasanmu? Kapten Suroso, sekarang dia kepala keamanan PT Bumi Karya Sentosa. Nama itu membuat Surya merasa seolah pintu lama dibuka dari dalam. Ia ingat seorang perwira berkumis tebal yang berdiri di belakang jaksa selama persidangan selalu menatapnya tanpa ekspresi. Apakah Haji Wiratama terlibat? Harjono menunduk. Waktu itu dia belum memakai gelar haji dan belum dikenal sebagai dermawan. Dia wakil kepala bagian pembangunan kabupaten, sekaligus orang kepercayaan pejabat yang dekat dengan aparat. Ia sering datang ke kantor polisi membawa berkas, amplop, atau undangan makan yang tidak pernah bisa ditolak atasan saya. Ayahmu pernah bertengkar dengannya soal tanah dan truk pasir. Setelah ayahmu meninggal, kamu mulai membuat gaduh. Bagi mereka, kamu adalah anak muda yang mudah dipancing. Jadi, perkelahian itu diatur. Saya tidak melihat siapa yang mengatur, tetapi semua petunjuk mengarah ke sana. Surya bangkit dari kursi, dan Bapak diam. Harjono menerima tuduhan itu tanpa membela diri. Saya punya istri dan 2 anak, gaji polisi kecil. Suroso bilang kalau saya terus bertanya, saya akan dipindah ke tempat yang jauh. Lalu seseorang melempar batu ke jendela rumah saya. Saya takut. 13 tahun saya habiskan di dalam karena ketakutan orang-orang seperti Bapak. Saya tahu. Suara Harjono pecah. Itulah sebabnya saya menyimpan ini. Ia masuk ke kamar dan kembali membawa map coklat yang dibungkus plastik. Di dalamnya terdapat salinan catatan medis, daftar saksi, nomor kendaraan, dan tulisan tangan Harjono tentang pertemuan antara Suroso, Wiratama, serta seorang pengusaha pasir 2 hari sebelum penangkapan Surya. Ini bukan bukti sempurna, katanya, tapi cukup untuk membuka kembali pertanyaan. Saya juga bersedia memberi kesaksian kalau ada penyidik dari luar daerah. Surya mengambil map itu. Mengapa sekarang? Karena istri saya sudah meninggal dan anak-anak tinggal jauh. Saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa mereka ambil selain hidup yang memang tidak lama. Sebelum Surya pergi, Harjono memegang lengannya. Jangan bawa berkas ini langsung ke rumah. Orang-orang itu mengetahui siapa yang datang dan pergi. Dan jangan percaya pada semua teman lama. Ketakutan membuat orang menjual apapun, termasuk persahabatan. Hujan berhenti ketika Surya meninggalkan rumah. Ia menyelipkan map di balik jaket dan mengendarai motor melalui jalan kebun tebu. Sekitar 5 kilometer kemudian, kijang hitam melintang di tengah jalan. 2 lelaki yang datang ke rumah ibunya berdiri di samping mobil. Surya memperlambat motor. Salah seorang mengangkat tangan, memerintahkannya berhenti. Kamu rajin sekali berkunjung, katanya. Baru pulang, sudah mencari orang tua yang seharusnya dibiarkan tenang. Ada urusan? Urusannya sederhana. Ibumu diberi waktu sampai akhir bulan. Setelah itu, perusahaan tidak menjamin harga tetap sama. Bahkan mungkin rumah itu tidak lagi layak dihargai. Lelaki satunya menepuk tangki motor.
dan orang yang terlalu banyak mengorek masa lalu bisa kembali kehilangan masa depan. Surya tahu mereka mengharapkan reaksi, jalan sepi. Jika ia menyerang, mereka dapat membalas, menanam barang terlarang, atau melaporkannya. Ia menatap keduanya lalu berkata, "Geser mobil kalian." Mereka tertawa, tetapi akhirnya memberi jalan. Ketika Surya berlalu, salah seorang berteriak, "Sampaikan salam kepada Purukmini." Surya tidak pulang langsung. Ia menitipkan map Harjono kepada seorang guru pensiunan bernama Pak Darmawan, sahabat lama ayahnya yang tinggal di desa sebelah. Ia hanya mengatakan bahwa berkas itu harus disimpan dan diberikan kepada ibunya jika sesuatu terjadi padanya. Ketika tiba di rumah, Purukmini sedang menjemur pakaian. Surya tidak menceritakan ancaman di jalan, tetapi ibunya melihat ketegangan pada wajahnya. "Kamu menemukan sesuatu?" "Cukup untuk memastikan bahwa saya tidak bersalah." Purukmini meletakkan kain, tangannya menutup mulut, tetapi kali ini ia tidak menangis. "Alhamdulillah," bisiknya. "Saya selalu tahu." Mengetahui bahwa ibunya percaya sejak awal justru membuat dada Surya semakin sakit. Ia telah melewati tahun-tahun panjang dengan rasa malu, sementara perempuan itu memikul keyakinan seorang diri. Hari-hari berikutnya, ia mulai mengunjungi warga yang pernah kehilangan tanah. Ia menemui Bukasan, janda pemilik gudang gabah yang terbakar. Perempuan itu awalnya menolak membuka pintu. Setelah Surya menyebut nama ayahnya, ia mengizinkannya masuk. Bukasan menunjukkan surat penjualan yang ditandatangani suaminya setelah kebakaran. Harga pada surat berbeda dari uang yang diterima. Tanda tangan saksi berasal dari orang yang tidak pernah hadir. Surya juga bertemu Pak Samin yang sekarang tinggal di rumah anak perempuannya. Lelaki tua itu mengaku petugas bank menekan keluarganya setelah ia menolak menjual kebun. Namun ketika Surya meminta kesaksian tertulis, Pak Samin ketakutan. "Saya sudah kehilangan tanah," katanya. "Jangan minta saya kehilangan cucu." Surya tidak memaksa. Harapan datang dari seorang perempuan bernama Laras Widyaningrum, wartawan muda di surat kabar mingguan Suara Bengawan. Jatmiko mengenalnya karena ia pernah menulis tentang kecelakaan truk perusahaan. Mereka bertemu di sebuah warung soto dekat terminal. Tempat suara bus dan pedagang membuat percakapan sulit didengar orang lain. Laras berusia sekitar 28 tahun dan berbicara langsung. Ketika Surya menyebut PT Bumi Karya Sentosa, ia mengeluarkan map berisi clipping. "Saya sudah mengikuti mereka sejak 1999, katanya. "Ada 5 kebakaran, 2 orang hilang, dan belasan jual beli tanah bermasalah. Setiap kali tulisan saya siap naik, pemimpin redaksi memotong nama perusahaan atau membatalkannya. Karena takut. Karena pemilik koran mendapat iklan dari perusahaan mereka." Surya memperlihatkan salinan surat ayahnya dan menceritakan pengakuan Harjono tanpa menyebut tempat penyimpanan berkas. Laras membaca dengan cepat lalu menatapnya. Kalau catatan polisi itu asli dan Harjono mau bersaksi, ini bisa membuka perkara lama. Tapi untuk menjatuhkan jaringan mereka, kita memerlukan bukti yang menghubungkan pengambil alihan tanah sekarang dengan kejahatan masa lalu. Ayah saya menyembunyikan paket sebelum meninggal. Di mana? Saya belum tahu. Cari, jangan beritahu banyak orang. Kalau menemukannya, buat salinan. Jangan percaya bahwa satu kantor polisi atau satu surat kabar cukup aman. Laras berjanji menghubungi Adnan, jaksa dari kejaksaan di kabupaten tetangga. 2 tahun sebelumnya, Laras pernah memberinya salinan dokumen dalam perkara sertifikat tanah palsu, dan penyelidikan itu membongkar sebuah perusahaan perantara yang namanya kembali muncul di pembayaran milik Rudianto. Karena itu, Adnan sudah mengenal pola mereka dan memiliki alasan resmi untuk menelusuri dugaan pemalsuan, ancaman, serta penguasaan tanah lintas wilayah. Sebelum pergi, ia berkata, "Mas Surya,
berita tentang mantan narapidana yang menuduh tokoh terhormat mudah diputarbalikan. Mereka akan menyebut Anda pendendam. Kita harus membuat fakta lebih keras daripada nama buruk yang mereka tempelkan. Surya pulang dengan perasaan pertama bahwa ia memiliki sekutu. Malam itu, ia bertemu Jatmiko di bengkel. Karena menganggapnya sahabat sejak kecil, Surya menceritakan tentang Harjono, Laras, dan paket yang mungkin masih tersembunyi di rumah. Jatmiko mendengarkan dengan wajah tegang. "Aku bersamamu," katanya. "Sudah terlalu lama semua orang menunduk." 2 hari kemudian, menjelang subuh, kabar datang bahwa rumah Harjono terbakar. Tetangga berhasil menariknya keluar, tetapi sebagian tubuhnya mengalami luka bakar dan ia dibawa ke rumah sakit kabupaten. Semua catatan yang tersisa di rumah musnah. Surya segera pulang dari pasar. Ketika memasuki halaman, ia melihat pintu belakang rumah terbuka. Di dalam, lemari dibongkar, kasur disayat, genteng diperiksa, dan papan lantai dijungkil. Buruk Mini duduk di dapur dengan wajah pucat. Ia sedang pergi ke pengajian ketika seseorang masuk. "Mereka mencari paket ayahmu," katanya. Surya berdiri di tengah rumah yang porak-poranda. Tidak banyak orang tahu tentang Harjono dan paket itu. Hanya dirinya, ibunya, Laras, Pak Darmawan yang menyimpan map, dan Jatmiko. Nama sahabatnya muncul di kepala. Lalu segera ia tolak. Jatmiko telah memeluknya ketika semua orang menjauh. Jatmiko memberinya motor dan mengenalkan Laras. Namun Harjono telah memperingatkan bahwa ketakutan mampu membeli persahabatan. Malamnya Surya pergi ke bengkel. Jatmiko sedang menutup pintu ketika ia datang. "Rumah Harjono dibakar," kata Surya. Wajah Jatmiko pucat terlalu cepat. "Aku dengar. Rumah ibuku juga digeledah." Jatmiko tidak menjawab. Surya mendekat. "Sejak kapan kamu memberi kabar kepada mereka?" Untuk beberapa detik, hanya terdengar tetesan oli dari mesin. Lalu, bahu Jatmiko turun seperti atap yang patah. "Aku tidak punya pilihan," bisiknya. "Setelah krisis, bengkel ini hampir tutup. Aku berutang kepada Lintah Darat. Orang perusahaan melunasi sebagian dan mengurus izin usaha. Mereka hanya meminta aku memberitahu siapa yang menolak menjual, siapa yang bertemu wartawan. Kamu memberitahu mereka tentang Harjono. Aku cuma bilang kamu pergi menemuinya. Aku tidak tahu mereka akan membakar rumahnya. Dan paket ayah?" Jatmiko menutup wajah. "Aku menyebutnya. Mereka mengancam adikku yang bekerja di gudang. Surya, aku bersumpah tidak ingin ibumu terluka." Surya menatap teman yang pernah berbagi layang-layang, nasi bungkus, dan mimpi pergi ke kota. Yang muncul justru rasa lelah sangat dalam. "Mulai malam ini," katanya, "jangan datang ke rumah saya." Ia pergi tanpa memukul atau memaki. Di jalan gelap, Surya sadar bahwa pengkhianatan itu menyakitkan, tetapi juga memberi kepastian. Kini ia tahu musuh mendengar melalui telinga siapa, dan mungkin suatu hari telinga itu dapat ia pakai untuk membuat mereka mendengar kebohongan yang ingin ia sampaikan. Setelah pengkhianatan Jatmiko terbongkar, tekanan terhadap keluarga Surya meningkat seperti air sungai pada musim hujan. Tidak selalu berupa ancaman langsung. Kadang-kadang justru hal-hal kecil yang membuat seseorang tidak bisa tidur. Ban sepeda motor dipotong, bangkai ayam diletakkan di depan pagar. Telepon rumah berdering lewat tengah malam, tetapi ketika diangkat hanya terdengar napas dan suara kaset lama yang memutar lagu keroncong kesukaan almarhum Wibowo. Suatu pagi, saluran irigasi menuju sawah Buruk Mini tersumbat karung pasir dan limbah hitam. Tanaman padi yang baru tumbuh mulai menguning. Warga membantu membersihkan, tetapi tak satu pun berani menyebut siapa pelakunya. Mereka bekerja dalam diam, seolah nama perusahaan dapat muncul dari lumpur dan menyeret siapa saja yang mengucapkannya.
Di pintu rumah, seseorang menulis dengan cat merah, "Pergi sebelum terlambat." Surya berdiri memandangi tulisan itu. 13 tahun lalu, ia pasti akan mencari orang pertama yang dicurigai, menyeretnya keluar dan memaksa pengakuan. Sekarang, ia mengambil kain, minyak tanah, dan menghapus cat perlahan. Setiap gosokan terasa seperti menolak jebakan. Purukmini menyiapkan sarapan seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ketika menuang teh, tangannya bergetar hingga cairan tumpah ke piring. "Ibu ikut saya pergi dari sini," kata Surya. "Kemana?" "Ke rumah Bude di Yogyakarta. Atau kita sewa tempat di Solo. Tanah ini bisa dipikirkan nanti." Purukmini menatapnya. "Dan rumah ini?" "Kita bisa menjualnya kalau itu membuat ibu aman." Sendok yang dipegang ibunya diletakkan pelan. "Jangan ulangi perkataan itu. Saya tidak ingin kehilangan ibu seperti kehilangan ayah." Dengarkan saya, Surya. Ayahmu mati karena tidak mau tunduk. Kamu kehilangan 13 tahun karena mencari kebenaran. Kalau sekarang saya menyerahkan rumah ini, berarti semua penderitaan itu berubah menjadi hadiah untuk mereka. Rumah tidak lebih berharga daripada nyawa. Benar, tetapi ada saat ketika rumah bukan sekedar genteng dan tembok. Rumah ini adalah saksi bahwa mereka belum berhasil menghapus keluarga kita. Purukmini mencondongkan tubuh. "Saya sudah tua. Saya tidak takut mati. Yang saya takutkan adalah menutup mata sambil tahu bahwa orang yang membunuh suami saya dan merampas masa muda anak saya menang karena saya menyerah." Surya tidak bisa membantah. Di balik tubuh kecil ibunya ada keteguhan yang selama ini tidak pernah ia pahami. Dahulu ia mengira kekuatan selalu berbentuk suara keras dan kepalan tangan. Kini ia melihat bahwa kekuatan dapat berupa seorang perempuan tua yang menyiram tanaman setiap pagi, meski tahu malam berikutnya rumahnya mungkin dibakar. Hari itu, Surya memutuskan mencari paket ayahnya secara sistematis. Ia meminta Purukmini mengingat kebiasaan Wibowo. Ayahnya pernah bekerja sebagai tukang batu, memperbaiki rumah warga, membuat sumur, dan membangun dinding bata. Ia tidak suka menyimpan barang penting di lemari karena menurutnya pencuri selalu membuka lemari lebih dahulu. Purukmini lalu teringat bahwa beberapa minggu sebelum meninggal, Wibowo menambal sendiri dinding dekat tungku dapur dan melarang istrinya memanggil tukang lain, meskipun retaknya tampak kecil. Pada masa yang sama, ia meminjam kamera serta tape recorder kecil dari Pak Darmawan, guru SMP yang biasa membantu warga menulis surat ke kantor kabupaten. Mereka memeriksa loteng, kolong tempat tidur, sumur tua, kandang kosong, dan bagian bawah tungku. Surya mengetuk dinding, mengangkat papan, bahkan membongkar sebagian lantai dapur yang pernah diperbaiki ayahnya. Tidak ada apa-apa selain debu, sarang jejak, dan potongan koran lama. Laras datang pada sore hari membawa kabar dari rumah sakit. Harjono selamat, tetapi dokter melarangnya banyak bicara. Ia tetap bersedia bersaksi jika perlindungan dapat diberikan. Laras juga menghubungi Adnan Prasetyo, seorang jaksa muda dari kabupaten tetangga. 2 tahun sebelumnya, Laras pernah membantunya memperoleh dokumen dalam perkara sertifikat tanah palsu. Dalam perkara itu, muncul nama perusahaan perantara yang kini tercatat pula dalam pembayaran milik Rudianto. Karena itu, Adnan sudah mengenal pola jaringan mereka dan memiliki alasan resmi untuk menelusuri dugaan pemalsuan, ancaman, serta penguasaan tanah lintas wilayah. Dia tidak akan turun tangan hanya berdasarkan cerita, kata Laras. Tapi dia bersedia memeriksa salinan berkas Harjono dan dokumen apapun yang kita temukan. Kalau kaitannya terbukti, ia dapat meminta surat tugas resmi. Surya mengajak Laras menemui Pak Darmawan. Guru pensiunan itu menyerahkan map Harjono dari dalam peti pakaian. Setelah memeriksa isinya,
Laras membuat salinan dengan mesin fotokopi di kota dan menyimpan set lain di kantor kenalannya. Mereka tidak lagi menaruh semua harapan pada satu bundel kertas. Malamnya, Surya kembali mencari. Hujan mengetuk genteng. Lampu listrik beberapa kali redup. Bu Rukmini tertidur di kursi setelah seharian membantu. Surya duduk di lantai kamar orang tuanya dan memandang dinding dekat tungku pemanas air lama yang sudah tidak dipakai. Ia teringat ayahnya pernah berkata bahwa bata yang dipasang dengan tangan sendiri dapat mengenali pemiliknya. Kalimat itu dulu terdengar seperti gurauan tukang. Sekarang, Surya berdiri dan mengusap dinding. Satu bata di dinding dekat tungku dapur kecil memiliki warna semen sedikit berbeda. Letaknya terlalu tinggi untuk terkena lembab dan terlalu rendah untuk perbaikan atap. Ia mengambil pahat dan palu. Bata itu bergerak setelah beberapa pukulan pelan. Di belakangnya terdapat rongga sempit. Surya memasukkan tangan dan menyentuh benda logam dingin. Kotak biskuit tua keluar dalam keadaan berkarat, dibungkus kain minyak dan tali plastik. Bu Rukmini terbangun ketika mendengar suara palu. Saat melihat kotak itu, ia menutup dada dengan kedua tangan. Ini pasti milik ayahmu. Surya membuka tutupnya. Di dalam terdapat dokumen tanah lama, peta yang digambar tangan, kwitansi, negatif film, sebuah kaset kecil, dan buku catatan bersampul hitam. Kertas-kertas itu berbau lembab, tetapi masih terbaca. Catatan Wibowo dimulai 2 tahun sebelum kematiannya. Ia menulis nomor truk, tanggal pengambilan pasir, nama petugas yang menerima uang, dan lokasi drum dikubur. Beberapa halaman berisi sketsa batas tanah keluarga yang berbeda dari peta kantor desa. Ada juga salinan surat izin yang ditandatangani pejabat sebelum perusahaan pemegang izin resmi berdiri. Laras dipanggil malam itu juga. Ia datang memakai jas hujan dan membawa lampu senter. Mereka membaca buku catatan sampai menjelang subuh. Nama Rudianto Halim hanya muncul pada halaman-halaman terakhir sebagai pengusaha muda yang mengurus kendaraan dan pembayaran. Nama Kapten Suroso tercatat beberapa kali sebagai penghubung dengan polisi. Namun nama yang paling sering muncul adalah Wiratama. Wibowo menulis bahwa Wiratama saat itu menjabat wakil kepala bagian pembangunan kabupaten, mengatur perubahan batas tanah, memberikan daftar warga yang mudah ditekan, dan menerima bagian dari penjualan pasir. Ia juga merencanakan penggunaan bekas galian sebagai tempat pembuangan limbah industri dari kota. Pada halaman terakhir terdapat tulisan tergesa-gesa. 17 Agustus malam. Bertemu W di jembatan lama. Dia bilang akan menjelaskan dan menawarkan uang. Truk biru dikemudikan lelaki yang dipanggil Bejo, pelat AD 7341K. Ia melihat pemindahan drum dan pertengkaran sebelumnya. Jika saya tidak pulang, kaset serta peta harus diberikan kepada wartawan. Di bawahnya, Wibowo menulis satu kalimat yang membuat Bu Rukmini menangis. Rukmini dan Surya tidak boleh menanggung dosa orang-orang ini. Laras memeriksa kaset kecil. Ini kaset perekam suara. Kita harus mencari alat yang masih bisa memutarnya. Pak Darmawan memiliki tape recorder lama yang digunakan untuk mengajar bahasa. Setelah kepala kaset dibersihkan, suara berdesis memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara Wibowo, samar tetapi jelas. Ia menyebut tanggal, lokasi, dan mengatakan sedang menuju pertemuan dengan Wiratama. Setelah beberapa menit, muncul suara lelaki lain. Percakapan tidak utuh. Angin dan hujan menutupi sebagian kata. Namun terdengar Wiratama menawarkan uang agar Wibowo menyerahkan peta serta negatif foto. Wibowo menolak. Kemudian terdengar ancaman bahwa keluarganya akan menyesal. Kaset berhenti sebelum mereka meninggalkan tempat. Ini menghubungkan Wiratama dengan ayahmu pada malam kematiannya, kata Laras. Belum membuktikan pembunuhan, tetapi cukup kuat untuk menghancurkan cerita bahwa mereka tidak pernah bertemu.
Mereka segera membuat beberapa salinan kaset menggunakan 2 tape recorder yang dihubungkan kabel. 1 salinan dibawa Laras, 1 disimpan Pak Darmawan, dan 1 lagi akan diserahkan kepada Adnan. Dokumen asli dimasukkan kembali ke kotak, tetapi tidak dikembalikan ke dinding. Surya menitipkannya kepada pastor tua di sebuah sekolah Katolik di kota, teman Wibowo yang dahulu meminjamkan kamera. Tidak seorang pun di desa mengetahui tempat itu. 2 hari kemudian, Surya dan Laras bertemu Jaksa Adnan di sebuah rumah makan kecil di luar kabupaten. Adnan mendengarkan kaset, membaca catatan Harjono, dan meneliti dokumen tanah. Kalau semua ini asli, ada kemungkinan pemalsuan dokumen, korupsi, intimidasi, dan penghilangan bukti, katanya. Tetapi untuk membuka penyidikan besar, saya butuh sesuatu yang tidak mudah dijelaskan sebagai catatan pribadi orang yang sudah meninggal. Kesaksian Harjono penting, tetapi lawan akan mengatakan dia sakit dan merasa bersalah. Kita butuh pengakuan, transaksi, atau saksi hidup yang menghubungkan mereka langsung dengan ancaman sekarang. Laras mengusulkan agar perusahaan dipancing melakukan pertemuan. Surya awalnya menolak. Membawa Wiratama ke rumah berarti menempatkan ibunya dalam bahaya. Namun Bu Rukmini setelah mendengar rencana itu justru berkata, "Selama ini mereka datang karena mengira saya takut. Biarkan mereka datang sekali lagi karena mengira saya sudah kalah." Rencana disusun dengan hati-hati. Surya akan menghubungi Prabawa dan mengatakan ibunya bersedia mempertimbangkan penjualan. Syaratnya, penandatanganan harus disaksikan langsung oleh pemilik kepentingan sebenarnya. Bu Rukmini ingin memberikan tanah dengan hati tenang kepada orang yang bertanggung jawab. Adnan akan berada di kamar samping bersama 2 penyidik yang ia percaya. Laras membawa kamera video kecil pinjaman dari stasiun televisi lokal dan alat perekam. Harjono, jika kondisinya memungkinkan, akan hadir untuk mengenali suara serta orang-orang yang terlibat. Masalahnya adalah bagaimana membuat Wiratama percaya bahwa keluarga itu benar-benar menyerah. Surya memikirkan Jatmiko. Ia datang ke bengkel pada sore yang sepi. Jatmiko tampak lebih kurus dan tidak berani menatapnya. "Ibu saya sudah tidak kuat," kata Surya. "Kami akan menjual." Jumat malam Prabawa datang membawa surat. Jatmiko mengangkat kepala. "Mengapa kamu mengatakan ini kepadaku setelah yang kulakukan?" "Karena kita pernah seperti saudara. Saya tidak ingin pergi tanpa memberitahumu." Surya sengaja menambahkan bahwa paket ayahnya tidak pernah ditemukan dan mungkin sudah musnah dimakan rayap. Ia meminta Jatmiko merahasiakan rencana tersebut. Dalam perjalanan pulang, Surya tahu bahwa kabar itu akan sampai kepada perusahaan sebelum maghrib. Untuk pertama kalinya, pengkhianatan sahabatnya bukan kelemahan, melainkan umpan. Pada Kamis malam, telepon rumah berbunyi. Suara Prabawa terdengar lembut. "Saya dengar Bu Rukmini akhirnya memilih jalan bijaksana." "Kami akan menunggu Jumat setelah Isya," jawab Surya. "Ibu ingin bertemu orang yang benar-benar mengambil keputusan, bukan hanya pegawai." Prabawa diam sesaat. Permintaan yang tidak biasa. Tanah ini diwariskan beberapa generasi. Ibu ingin melihat wajah orang yang akan memilikinya. "Kami akan datang." Setelah sambungan terputus, Surya memandang ibunya. Bu Rukmini sedang melipat kain jarik, tenang seolah Jumat malam nanti hanya akan ada tamu pengajian. "Takut, Bu?" tanya Surya. "Tentu," jawabnya. "Orang berani bukan orang yang tidak takut. Orang berani adalah orang yang tahu ketakutannya, tetapi tidak menyerahkan pintu rumah kepada ketakutan itu." Di luar, suara truk melintas menuju sungai. Namun kali ini, Surya tidak mendengarnya sebagai suara kekuasaan. Ia mendengarnya sebagai suara orang-orang yang belum tahu bahwa jalan yang mereka lalui sedang mengarah ke perangkap. Persiapan pertemuan itu berlangsung hampir 3 minggu.
Selama masa tersebut, Laras mengirim salinan bukti ke redaksi di Jakarta, sementara Adnan memperoleh surat tugas untuk menyelidiki dugaan pemalsuan sertifikat, pemerasan, dan ancaman terhadap keluarga Bu Rukmini. Harjono akhirnya keluar dari rumah sakit di bawah pengawasan dokter. Luka bakarnya belum pulih sepenuhnya dan kedua tangannya masih dibalut. Tetapi ia bersikeras hadir agar keterangannya dapat diulang di hadapan penyidik yang tidak berada di bawah jaringan lokal. Jumat datang dengan langit kelabu dan udara yang terasa terlalu tenang. Sejak pagi, Bu Rukmini membersihkan rumah dan mengganti taplak meja. Itu bukan kepasrahan. Ia ingin para penindasnya melihat rumah itu tetap terhormat. Selepas sholat Jumat, Laras tiba membawa tas besar. Di dalamnya ada kamera kecil, mikrofon, dan kaset kosong. Adnan datang bersama 2 penyidik dari luar kabupaten. Mereka menguji suara dari dapur. Kamera disembunyikan di lemari piring, mikrofon di bawah taplak, dan alat cadangan di kamar. "Jangan memancing pengakuan terlalu keras," kata Adnan kepada Bu Rukmini. "Biarkan mereka bicara karena merasa menang. Orang seperti Wiratama biasanya lebih mudah terbuka ketika mengira lawannya sudah tidak berdaya." Bu Rukmini mengangguk. "Saya menunggu 13 tahun. Saya bisa menunggu beberapa menit lagi." Hampir 3 minggu telah berlalu sejak kebakaran rumah Harjono. Ia datang menjelang maghrib dengan tangan dibalut dan wajah masih kemerahan. Ketika melihat kotak bekas tempat dokumen Wibowo, matanya berkaca-kaca. "Saya seharusnya bicara ketika ayahmu masih hidup," katanya kepada Surya. "Bapak bicara malam ini, itu yang penting." Setelah Isya, lampu rumah dibuat redup. Adnan, Laras, Harjono, dan 2 penyidik masuk ke kamar samping. Surya duduk bersama ibunya di dapur. Di atas meja telah disiapkan teh panas dan pisang goreng. Pukul 8:20, cahaya lampu mobil menyapu halaman. 3 kendaraan masuk, Toyota Corona, Kijang hitam, dan Mercedes tua. Prabawa masuk lebih dulu, membawa map kulit dan senyum sopan. Di belakangnya muncul Rudianto Halim, lelaki berusia 40-an dengan tubuh agak gemuk, cincin emas besar, dan kemeja sutra. Orang terakhir turun dari Mercedes dengan langkah lambat, Haji Wiratama. Wajahnya dikenal dari spanduk bantuan dan peresmian masjid. Rambutnya putih, pecinya bersih, dan senyumnya menyerupai sesepuh yang datang memberi restu. "Bu Rukmini," katanya sambil mengulurkan tangan. "Akhirnya kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan kepala dingin." Bu Rukmini menyentuh tangannya sekadarnya. "Silakan duduk." 2 penjaga tetap di teras. Prabawa menjelaskan harga dan rumah pengganti. Rudianto menjanjikan lapangan kerja, sementara Wiratama memandang ruangan seolah sudah menjadi miliknya. "Semua sudah kami siapkan," kata Prabawa. Bu Rukmini cukup menandatangani di 3 tempat. Uang muka dapat diserahkan malam ini. Bu Rukmini tidak menyentuh pulpen. "Sebelum saya tanda tangan, saya ingin bertanya kepada Pak Wiratama." Prabawa tersenyum. "Tentu." Bu Rukmini menatap lelaki tua itu. "Apa yang terjadi kepada suami saya pada malam 17 Agustus 1988? Ruangan mendadak sunyi. Rudianto menggeser tubuhnya. Prabawa menurunkan tangan dari map. Wiratama tetap tersenyum, tetapi matanya menyempit. "Saya tidak memahami pertanyaan ibu," katanya. "Wibowo menemui Bapak di Jembatan Lama. Bapak menawarkan uang agar ia menyerahkan peta dan foto." Wiratama meletakkan cangkir. "Ibu sedang berduka terlalu lama. Banyak orang bertemu saya pada masa itu." "Apakah Bapak menyangkal bertemu dengannya malam itu?" "Bu Rukmini," sela Prabawa, "kita datang untuk urusan tanah, bukan membuka cerita lama yang tidak dapat dibuktikan." Surya menahan diri. Ia harus membiarkan ibunya memimpin. Bu Rukmini berkata, "Saya akan menjual setelah mendengar jawaban. Kalau Pak Wiratama tidak melakukan apa-apa,
Mengapa sulit mengatakan bahwa suami saya pulang dari pertemuan itu dalam keadaan hidup? Rudianto berbisik kepada Prabawa, tetapi Wiratama mengangkat tangan. Ia menatap Burukmini dengan kejengkelan seorang bangsawan yang merasa pelayannya bertanya terlalu banyak. Suami ibu adalah orang keras kepala, katanya. Ia melihat beberapa truk, beberapa galian, lalu mengira dirinya pahlawan. Kami menawarkan jalan damai, ia menolak. Apa yang Bapak lakukan kepadanya? Tidak ada yang perlu dilakukan. Di jembatan dia marah, mendorong saya, lalu kehilangan pijakan. Pengakuan itu belum cukup. Wiratama masih menyebutnya kecelakaan. Lalu mengapa rumah kami digeledah? Tanya Burukmini. Karena suami ibu mengambil dokumen yang bukan haknya. Dan Surya? Wiratama menoleh kepada Surya. Senyumnya berubah menjadi tipis dan kejam. Anak ibu waktu itu lebih bodoh daripada ayahnya. Berteriak di kantor desa, menuduh polisi, mengancam orang. Anak muda seperti itu hanya perlu diberi tali, nanti dia sendiri yang mengikat lehernya. Bapak mengatur perkelahian itu? Tanya Surya akhirnya bicara. Prabawa menutup map. Pertemuan ini selesai. Namun Wiratama belum berhenti. Ia telah terlalu lama hidup tanpa pernah ditantang. Kamu mabuk, kamu marah, dan semua orang tahu kamu suka berkelahi. Kami hanya memastikan polisi memperoleh perkara yang sederhana. 3 orang melihat apa yang perlu mereka lihat, lalu mengatakan apa yang perlu mereka katakan. 13 tahun kemudian, kamu masih berdiri di sini. Jadi jangan bertingkah seolah hidupmu sepenuhnya dirampas. Kamu sendiri yang memberi kami bahan. Surya mengepalkan tangan di bawah meja. Ia melihat wajah ayahnya, kamar penjara, dan ibunya menunggu sendirian. Tetapi ia tetap duduk. Siapa yang memukul Mulyadi? Rudianto berdiri. Pak Haji, kita pergi. Wiratama tertawa kecil. Mulyadi bahkan tidak terluka separah yang diberitakan. Darah membuat orang mudah percaya. Setelah persidangan, urusannya selesai dan ia pergi. Kamu seharusnya bersyukur perkara itu berakhir di pengadilan, bukan di tempat sunyi seperti urusan ayahmu. Burukmini menatapnya tanpa berkedip. Jadi Bapak mengakui suami saya tidak jatuh sendirian? Wiratama sadar bahwa ia telah bicara terlalu jauh. Wajahnya menegang. Tanda tangani surat itu. Tidak. Prabawa memberi isyarat ke arah pintu. Salah seorang penjaga masuk. Pada saat yang sama, pintu kamar samping terbuka. Adnan keluar lebih dulu sambil menunjukkan identitas. 2 penyidik berada di belakangnya. Laras muncul dengan kamera yang masih merekam, disusul Harjono. Wajah Wiratama kehilangan warna. Rudianto mundur hingga kursinya jatuh. Prabawa memandang lemari dan meja, berusaha menemukan alat perekam. Percakapan ini telah direkam, kata Adnan. Kami sedang menyelidiki laporan pemerasan, ancaman, dan pemalsuan dokumen yang sudah terdaftar. Pengakuan barusan bukan vonis, tetapi cukup menjadi dasar untuk membawa bapak-bapak menjalani pemeriksaan resmi malam ini. Mohon tetap berada di tempat. Penjaga di pintu meraih pinggang, tetapi salah satu penyidik sudah mengangkat senjata dan memerintahkannya meletakkan radio serta apapun yang dibawa. Penjaga kedua mencoba lari ke halaman. Beberapa petugas tambahan yang menunggu di kebun bambu muncul dan menahannya. Wiratama segera kembali memakai wajah tenang. Saudara jaksa, Anda masuk ke rumah orang tanpa surat dan menjebak saya dalam percakapan emosional. Saya memiliki pengacara. Rumah ini milik Burukmini dan beliau memberi izin kami berada di sini, jawab Adnan. Kami datang membawa surat tugas penyelidikan atas laporan yang sudah tercatat. Ucapan Bapak akan diperiksa bersama dokumen, saksi, dan bukti lain. Tidak seorang pun dinyatakan bersalah di ruangan ini, tetapi tidak seorang pun boleh menghalangi pemeriksaan. Rekaman dapat dipotong. Karena itu, kami punya beberapa alat dan saksi langsung.
Harjono maju, tubuhnya lemah tetapi suaranya jelas. "Saya Harjono, mantan penyidik perkara Surya Mahendra. Saya menyaksikan penghilangan hasil pemeriksaan darah, penggunaan alamat palsu, dan tekanan dari Kapten Suroso atas perintah orang-orang Bapak." Wiratama memandangnya seperti melihat orang mati bangkit dari kubur. "Kamu seharusnya tetap diam." "Itulah kesalahan saya selama 13 tahun. Rudianto mulai berbicara cepat, mengatakan ia hanya menjalankan perusahaan yang sah dan tidak tahu apapun tentang peristiwa 1988. Prabawa meminta semua orang berhenti bicara sampai pengacara datang. Namun Adnan telah mendapat cukup dasar untuk membawa mereka ke kantor pemeriksaan. Warga mulai berdiri di balik pagar. Untuk pertama kalinya, mereka melihat kijang hitam dikelilingi petugas dari luar. Ketika Wiratama dibawa keluar, Buparti berdiri di seberang jalan. Pak Samin datang bersama menantunya. Tak ada yang bersorak. Mereka diam seperti orang yang melihat tembok retak dan belum percaya cahaya masuk. Sebelum masuk ke mobil petugas, Wiratama menoleh kepada Surya. "Kamu pikir ini selesai? Rekaman tidak akan mengubah siapa yang menguasai kantor, tanah, dan uang." Surya menjawab tenang. "Dulu mungkin Bapak benar, sekarang terlalu banyak orang sudah mendengar." Laras tidak membawa rekaman itu ke kantornya. Malam itu juga, ia dan Adnan membuat salinan. Satu dikirim dengan bus malam kepada kenalan Laras di Surat Kabar Nasional di Jakarta. Satu lagi diserahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum di Yogyakarta. Dokumen Wibowo dan berkas Harjono disebarkan ke beberapa tempat. Penangkapan belum menjamin kemenangan. Wiratama masih memiliki uang, pengacara, dan banyak hubungan. Pertemuan itu terjadi pada penghujung Desember 2001. Keesokan paginya, dugaan mereka terbukti. Kepala Kepolisian Kabupaten mengeluarkan pernyataan bahwa pertemuan tersebut hanyalah sengketa keluarga dan pengakuan Wiratama ditafsirkan di luar konteks. Rudianto serta Prabawa diperbolehkan pulang setelah pemeriksaan awal. Wiratama dibawa ke rumah sakit karena mengaku sakit dada. Namun sore itu, salinan rekaman sampai ke Jakarta. 2 hari kemudian, sebuah surat kabar nasional memuat berita besar tentang mantan narapidana, tanah desa, kesaksian polisi, dan tokoh dermawan yang diduga mengatur perkara palsu. Stasiun radio membacakan ringkasannya. Wartawan televisi berdatangan ke Sumberjati. Warga mulai bicara. Bukasan membawa surat palsu. Pak Samin mengungkap tekanan bank, dan mantan pegawai pertanahan mengaku diperintah mengubah peta. Jatmiko datang ke rumah Surya pada malam ketiga. Ia berdiri di luar pagar dan tidak berani masuk. "Aku ingin bersaksi," katanya. "Aku punya catatan pembayaran perusahaan dan nama orang yang menyuruhku mengawasi warga." Surya memandangnya lama. "Kesaksianmu tidak menghapus apa yang kamu lakukan. Aku tahu, tapi mungkin bisa mencegah mereka melakukannya kepada orang lain." Jatmiko mengangguk dengan mata basah. Penyidikan berkembang melampaui dugaan awal. Dari buku catatan Wibowo, jaksa menemukan lokasi bekas galian. Pemeriksaan tanah menunjukkan adanya limbah industri. Nomor truk terhubung dengan perusahaan milik kerabat Rudianto. Catatan bank mengungkap pembayaran kepada pejabat desa dan polisi. Kapten Suroso mencoba melarikan diri ke Surabaya, tetapi ditahan di terminal. Salah satu saksi lama perkara Surya ditemukan di Lampung. Ia mengakui menerima uang untuk memberikan keterangan palsu. Mulyadi, korban yang disebut hampir meninggal, ternyata masih hidup dan bekerja sebagai buruh pelabuhan. Setelah dijanjikan perlindungan, ia mengatakan luka-lukanya dibuat tampak berat dan sebagian darah di lokasi bukan miliknya. Surya mendengar kabar itu di teras. Keyakinan bahwa mungkin dirinya bersalah runtuh sekaligus. "Kamu sudah tahu dari awal?" tanyanya. "Saya tahu anak saya bisa marah," jawab ibunya. "Tetapi saya juga tahu kamu tidak akan melakukan seperti yang mereka tuduhkan." Surya menunduk
dan untuk pertama kalinya sejak pulang, ia menangis di hadapan ibunya. Bukan karena sedih semata, melainkan karena beban yang terlalu lama dipikul akhirnya memiliki tempat untuk diletakkan. Namun perjuangan belum selesai. Pengacara Wiratama menyatakan semua kesaksian diperoleh karena tekanan. Beberapa pejabat berusaha memindahkan Adnan dari perkara. Laras menerima surat ancaman. Rumah Bu Rukmini dijaga bergiliran oleh warga yang sebelumnya takut mendekat. Pada suatu malam, Surya melihat belasan lelaki duduk di gardu ronda, minum kopi, dan makan kacang rebus. Mereka membawa kentongan, senter, dan radio kecil. Pak Samin yang sebelumnya tidak berani memberi keterangan berkata, "Dulu kami menunggu siapa yang akan berdiri pertama. Ternyata seorang ibu tua dan anaknya." Surya memandang rumah yang diterangi lampu minyak. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali, rumah itu tidak lagi berdiri sendirian di ujung jalan. Jaringan Wiratama belum roboh sepenuhnya, tetapi ketakutan yang selama ini menjadi pondasinya telah mulai retak. Dan ketika ketakutan pecah, orang-orang yang paling berkuasa pun kehilangan tempat untuk bersembunyi. Perkara itu tidak selesai dalam satu malam, satu berita, atau satu penangkapan. Surya segera mengetahui bahwa kebenaran, seperti sawah yang lama kekeringan, membutuhkan lebih dari satu hujan untuk kembali hidup. Selama beberapa bulan berikutnya, kantor kejaksaan dipenuhi saksi, map, rekaman, dan pengacara. Wiratama berulang kali keluar masuk rumah sakit dengan alasan jantung. Rudianto menyatakan dirinya hanya pengusaha yang membeli tanah secara sah. Prapawa mengaku semua kata-katanya merupakan bagian dari negosiasi bisnis. Kapten Suroso menyangkal pernah mengenal Mulyadi sebelum perkara Surya. Namun jaringan yang selama bertahun-tahun tampak kokoh mulai terurai dari bagian paling kecil. Catatan pembayaran milik Jatmiko menunjukkan uang rutin kepada pegawai desa, polisi, dan orang-orang yang bertugas menekan warga. Buku Wibowo memuat tanggal yang cocok dengan laporan perjalanan truk. Negatif foto setelah dicetak di laboratorium kota memperlihatkan wajah beberapa orang di dekat drum limbah dan jembatan lama. Yang paling menghancurkan adalah kesaksian Mulyadi. Di bawah perlindungan penyidik, ia mengakui bahwa pada 1988 dirinya dibayar untuk memancing Surya. Obat penenang dicampurkan ke dalam minuman. Setelah Surya jatuh setengah sadar, orang lain memukul Mulyadi secukupnya, menumpahkan darah hewan pada kayu, dan memanggil polisi yang sudah menunggu. 3 saksi palsu menerima uang serta janji pekerjaan. Salah seorang telah meninggal. 2 lainnya akhirnya mengaku setelah mengetahui rekaman Wiratama tersebar di media nasional. Setelah penyidikan berlangsung berbulan-bulan, persidangan peninjauan kembali perkara Surya berlangsung di kota provinsi pada pertengahan 2002. Bu Rukmini mengenakan kebaya biru tua dan kain batik terbaiknya. Surya duduk di samping pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum. Ketika hakim membacakan bahwa bukti lama cacat, kesaksian diperoleh melalui rekayasa, dan vonis harus dibatalkan, Surya tidak langsung merasakan kegembiraan. Ia hanya mendengar satu kalimat, nama terdakwa dipulihkan. 13 tahun tidak kembali. Teman-teman yang menikah, anak-anak yang lahir, pemakaman yang tidak ia hadiri, serta rambut ibunya yang memutih tidak dapat diperbaiki oleh putusan apapun. Tetapi untuk pertama kalinya, negara mengakui bahwa ia bukan orang yang selama ini tertulis dalam berkas. Di luar pengadilan, wartawan mengelilinginya. Mereka bertanya apakah ia akan menuntut ganti rugi, apakah ia membenci polisi, apakah ia ingin membalas Wiratama. Surya menjawab singkat bahwa ia hanya ingin ibunya pulang dengan tenang. Bu Rukmini menggenggam tangannya dalam perjalanan kembali ke desa. "Ayahmu pasti mendengar," katanya. Surya menatap sawah di balik jendela bus. "Saya berharap begitu." Penyidikan terhadap kematian Wibowo dibuka kembali. Dari catatan pelat AD 7341K
dan nama panggilan Bejo dalam buku Wibowo, penyidik melacak seorang mantan sopir truk perusahaan yang telah pindah ke pesisir utara. Setelah memperoleh perlindungan, lelaki itu mengaku berada di jembatan lama pada malam Wibowo meninggal. Kesaksiannya, rekaman kaset, catatan ancaman, serta ucapan Wiratama menunjukkan bahwa Wibowo dipukul dalam pertengkaran, lalu tubuhnya dijatuhkan ke lereng agar tampak seperti kecelakaan. Wiratama akhirnya didakwa atas persekongkolan, pemalsuan dokumen, penyuapan, penghilangan bukti, serta keterlibatan dalam kematian Wibowo dan rekayasa perkara Surya. Rudianto menghadapi dakwaan terkait limbah, pengambil alihan tanah, dan pembayaran kepada aparat. Suroso ditahan karena mengatur saksi serta menghapus hasil pemeriksaan medis. Tidak semua orang langsung dihukum seberat yang diharapkan warga. Beberapa perkara berjalan lambat. Sejumlah pejabat menghilang atau mengaku lupa. Ada dokumen yang ternyata sudah dimusnahkan. Surya belajar bahwa keadilan jarang datang seperti petir. Ia lebih sering bergerak seperti air irigasi, lambat, mencari celah, kadang tersumbat, tetapi dapat mencapai sawah jika cukup banyak tangan membersihkan salurannya. Laras menerbitkan rangkaian laporan tentang Suberjati. Tulisan itu tidak hanya membahas keluarga Mahendra, tetapi juga pola perampasan tanah setelah krisis, hubungan pengusaha dengan aparat, dan penderitaan petani yang terpaksa menjual. Namanya dikenal luas, meski ia tetap datang ke desa dengan sepeda motor tua dan makan pecel di warung Buparti. Suatu sore, Laras duduk di teras bersama Surya. "Kamu pernah berpikir pergi ke Jakarta setelah semua ini?" tanyanya. "Dulu setiap malam. Sekarang?" Surya memandang atap yang sedang ia perbaiki. "Sekarang saya ingin melihat rumah ini tidak bocor saat hujan." Laras tersenyum. Jawaban yang sangat desa. Lebih baik daripada jawaban orang kota yang menjual desa. Hubungan mereka tidak berubah menjadi kisah cinta yang tergesa-gesa. Laras masih sering pergi meliput. Surya masih belajar hidup di luar penjara. Namun di antara mereka tumbuh kepercayaan, sesuatu yang bagi Surya jauh lebih berharga daripada janji manis. Jatmiko memberikan kesaksian lengkap. Ia menyerahkan buku pembayaran, nama penghubung, dan tempat pertemuan. Karena bekerja sama, hukumannya lebih ringan, tetapi ia tetap harus mempertanggungjawabkan perannya. Sebelum dibawa ke tahanan, ia meminta bertemu Surya. Mereka duduk berhadapan di ruang kecil kantor kejaksaan. Jatmiko tampak seperti lelaki yang menua dalam beberapa bulan. "Aku tidak meminta kamu memaafkan," katanya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Surya memandang sahabat masa kecilnya. "Saya marah bukan karena kamu takut. Semua orang takut. Saya marah karena kamu membiarkan ketakutanmu masuk ke rumah ibu saya." Jatmiko menunduk. "Tapi kesaksianmu membantu banyak orang. Jalani hukumanmu. Setelah itu, hiduplah dengan lebih baik." "Itu saja. Itu sudah lebih banyak daripada yang pernah diberikan orang-orang itu kepada kita." Surya tidak memeluknya ketika berpisah, tetapi juga tidak membawa kebencian pulang. Ia memahami bahwa dendam adalah bentuk lain dari penjara, dan ia sudah terlalu lama hidup di dalam ruang sempit. Di Suberjati, perubahan berjalan pelan. Izin PT Bumi Karya Sentosa dicabut. Truk-truk berhenti melewati jalan desa. Bekas galian dipagari, lalu diperiksa untuk pemulihan lingkungan. Saluran air dibersihkan bersama-sama. Warga membentuk kelompok tani agar tidak lagi menghadapi perusahaan sendirian. Kepala desa mengundurkan diri setelah bukti pembayaran muncul. Pemilihan baru berlangsung di balai desa dengan pengawasan warga. Untuk pertama kalinya, Buparti berani berdiri dan bertanya langsung tentang anggaran pembangunan. Pak Samin menjadi salah satu saksi dalam perkara pemalsuan sertifikat. Tanah Puruk Mini dinyatakan sah milik keluarga berdasarkan peta lama dan dokumen yang disimpan Wibowo.
Bagian yang pernah diubah secara ilegal dikembalikan. Namun tanah itu tidak mendadak menjadi subur. Limbah telah mencemari sebagian saluran dan sawah membutuhkan waktu untuk pulih. Surya bekerja setiap hari. Ia memperbaiki pematang, mengganti pintu air, dan menanam pohon bambu di tepi sungai untuk menahan longsor. Keahlian tukang yang dipelajarinya di penjara berguna untuk memperbaiki rumah warga. Dari satu pekerjaan kecil, ia mendapat pekerjaan lain. Orang-orang yang dahulu menutup pintu, kini memintanya membuat lemari, kusen, atau atap kandang. Pada awalnya, Surya merasa canggung ketika mereka menyapanya dengan hormat. Ia masih terbangun beberapa malam karena mengira mendengar kunci blok tahanan. Ia masih tidak nyaman berada di ruangan tertutup. Jika seseorang berdiri terlalu dekat di belakangnya, tubuhnya menegang tanpa sadar. Bu Rukmini tidak mendesak. Setiap pagi, ia menyiapkan teh dan sarapan, lalu membiarkan Surya duduk di teras selama yang dibutuhkan. Kadang-kadang mereka berbicara tentang Wibowo, kadang-kadang mereka tidak berbicara sama sekali. Menjelang Agustus 2002, desa mengadakan perayaan kemerdekaan pertama sejak perkara terbongkar. Lapangan dihiasi umbul-umbul merah putih. Anak-anak mengikuti lomba kelereng dan makan kerupuk. Ibu-ibu membuat nasi tumpeng, urap, ayam ingkung, dan jenang merah putih. Musik dangdut terdengar dari pengeras suara yang sesekali berdesis. Surya berdiri di tepi lapangan yang sama tempat hidupnya dihancurkan 14 tahun sebelumnya. Untuk sesaat, ia mencium kembali bau minuman, debu, dan darah. Tangannya dingin. Bu Rukmini datang dan berdiri di sampingnya. "Kita bisa pulang kalau kamu tidak sanggup." Surya menggeleng. "Tidak, saya ingin tetap di sini." Ketika panitia memanggilnya untuk membantu menyerahkan hadiah lomba kepada anak-anak, warga bertepuk tangan. Tepuk tangan itu tidak menghapus masa lalu, tetapi memberi tempat baru bagi ingatan lama. Lapangan itu tidak lagi hanya menjadi tempat ia dijebak. Sekarang ia menjadi tempat Surya berdiri sebagai orang bebas. Setelah perayaan, Surya berjalan pulang bersama ibunya. Bulan menggantung di atas sawah. Dari rumah-rumah terdengar suara orang bercakap dan radio memutar lagu lama. Desa tidak lagi berbisik seperti pada hari kepulangannya. Beberapa bulan kemudian, pada awal musim hujan, atap rumah akhirnya selesai diperbaiki. Dinding dicat putih kembali. Surya mempertahankan bata di dekat tungku dapur sebagai rongga kosong. Ia tidak menutupnya. Menurutnya, rumah itu harus menyimpan tanda bahwa kebenaran pernah bersembunyi di sana dan menunggu ditemukan. Pada suatu sore, Bu Rukmini duduk di bangku kayu depan rumah sambil mengupas kacang. Matahari membuat sawah tampak keemasan. Surya turun dari tangga, membersihkan debu dari tangan, lalu duduk di sebelahnya. "Capek?" tanya ibunya. "Sedikit." "Dulu kamu selalu mengeluh kalau disuruh memperbaiki genteng." "Dulu saya belum tahu rasanya tidak punya atap sendiri." Bu Rukmini tersenyum. Wajahnya masih menyimpan garis kelelahan, tetapi bahunya tidak lagi tegang setiap mendengar suara mobil. "Kamu benar-benar sudah pulang ya?" katanya. Surya melihat jalan berlumpur, pohon sawo, sawah, dan dinding rumah yang selama 13 tahun dijaga ibunya. Ia teringat tawaran Prabawa tentang hidup baru di Jakarta. Saat itu, ia mengira hidup baru berarti pergi sejauh mungkin dari masa lalu. Sekarang, ia memahami bahwa hidup baru tidak selalu menunggu di tempat asing. Kadang-kadang, ia tumbuh di tanah lama setelah racun dibersihkan dan benih ditanam kembali. "Ya, Bu," jawabnya. "Saya sudah pulang." Mereka duduk tanpa bicara. Dari masjid terdengar azan maghrib. Bu Rukmini mengumpulkan kulit kacang ke dalam tampah, lalu berdiri perlahan. Sebelum masuk, ia menepuk bahu anaknya seperti ketika Surya masih kecil. Surya tetap duduk beberapa saat. Angin membawa bau tanah basah dan asap dapur.
Bau yang sama menyambutnya di pertigaan desa, tetapi kini tidak lagi terasa seperti panggilan dari masa lalu. Bau itu adalah kehidupan yang sedang berlangsung. 13 tahun memang cukup lama untuk membuat seseorang lupa pada suara engsel rumahnya sendiri. Tetapi tidak ada penjara yang cukup kuat untuk menghapus jalan pulang selama di ujung jalan itu masih ada seseorang yang menjaga pintu tetap terbuka.